Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti dari kelas Akuntansi 23A. NPM saya 234120007. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan pembukuan dan penyesuaian kembali. Pengertian dari jurnal penutup. Jurnal penutup adalah catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi yang terkait dengan penutupan akun-akun pendapatan, biaya, dan dividen di akhir periode akuntansi. Jurnal ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk menutup akun-akun sementara dan mengalihkan saldo ke akun modal atau laba rugi. Jurnal penutup membantu menciptakan ketertiban dalam pencatatan akuntansi dan mempersiapkan buku besar untuk periode akuntansi baru. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Ada 4 ayat jurnal penutup yang digunakan dalam proses penutupan akun yang memerlukan jurnal penutup. Yang pertama ada menutup akun pendapatan atau akun-akun sementara dengan saldo kredit. Itu ayat jurnal pertama, menutup pendapatan atau akun-akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua ada menutup akun beban atau akun-akun sementara dengan saldo debit. Ayat jurnal kedua menutup akun-akun sementara dengan saldo debit termasuk retur dan potongan penjualan dan harga pokok-pokok penjualan ke akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya yang ketiga ada menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal ketiga menutup saldo akun ikhtisar laba rugi ke akun modal pemilik untuk perusahaan perseorangan atau persekutuan atau ke akun laba ditahan bagi perusahaan perseorangan atau PT. Yang keempat, ada menutup akun penarikan oleh pemilik atau pengambilan private. Ayat jurnal keempat menutup akun penarikan oleh pemilik ke akun modal pemilik. Jika perusahaan berbentuk perseorangan atau PT, pembagian laba usaha yang diperuntukkan kepada para pemegang saham dicatat dalam akun dividen. Akun ini ditutup ke akun laba ditahan. Sumber data dalam pembuatan jurnal penutup adalah saldo akun buku besar setelah posting dari jurnal penyesuaian atau neraca lajur kolom laba rugi. Berikut adalah contoh jurnal penutup. Kemudian ada menutup buku besar. Setelah menyusun jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah melakukan postingan ayat jurnal penutup ke dalam akun-akun buku besar yang sebelumnya ayat jurnal penyesuaian sudah diposting ke akun buku besar. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah membuat jurnal penutupan, tahap selanjutnya ialah menyusun neraca saldo penutup atau post-closing trial balance. Tujuannya untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang. Sebelum memenuhi pencatatan periode berikutnya, neraca saldo penutup hanya akan terdiri dari akun neraca saja, atau aktiva, kewajiban, dan modal. Akun sementara, yaitu pendapatan beban dan privat, telah ditutup dan bersaldo nol. Neraca saldo setelah penutupan dapat dibuat dengan mengambil saldo-saldo akun di buku besar setelah ayat jurnal penutup dibukukan. Saldo-saldo dapat juga diambil dari kolom neraca di kertas kerja. Kemudian ada penyesuaian kembali. Penyesuaian kembali atau ayat jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal pembalik ini biasanya dibuat pada awal periode untuk mengembalikan akun-akun yang timbul pada akhir periode sebelumnya sebagai akibat dari ayat jurnal penyesuaian tertentu. Jurnal ini tidak merupakan keharusan, tetapi merupakan sistem untuk mempermudah dalam pencatatan pada awal periode berikutnya. Pembuatan jurnal pembalik hanya akan bermanfaat jika perusahaan membuat jurnal penyesuaian yang banyak jumlahnya. Berikut adalah contoh jurnal pembalik. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.